Assalamualaikum teman-teman. Kali ini, yuk kita bahas sesuatu yang kayaknya sederhana, tapi ternyata dalam banget maknanya. Istighfar. Ya, amalan memohon ampunan. Ini bukan sekedar ngucapin satu kata loh, ada filosofi luar biasa di baliknya. Nah, pertanyaan yang sering muncul kan gini, kapan sih waktu terbaik buat istighfar? Apa cuma pas kita habis bikin salah aja? Atau mungkin ada waktu-waktu lain yang, jujur aja, bakal bikin kita kaget? Oke, kita kupas tuntas sekarang. Oke, pertama-tama kita luruskan dulu konsep dasarnya. Istighfar itu pada hakikatnya adalah doa yang bisa kita panjatkan kapan aja. Jadi buang jauh-jauh pikiran kalau ini cuma amalan buat momen-momen tertentu. Coba deh kita renungkan kata-kata dari Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Intinya dalam banget. Beliau ngingetin kita, ampunan Allah itu bisa turun kapan aja, di mana aja. Jadi, kenapa kita harus nunggu? Lagi di rumah, lagi di jalan, bahkan di pasar sekalipun. Setiap detik, itu adalah kesempatan emas buat kita beristighfar. Kita nggak pernah tahu kan, kapan rahmat itu datang? Oke, meskipun istighfar itu dianjurkan setiap saat, ternyata ada aturannya juga loh. Para ulama ngejelasin kalau hukumnya bisa beda-beda tergantung situasinya. Nah, ada dua jalur utama nih yang perlu kita tahu. Jadi gini pembagiannya. Yang pertama, hukumnya wajib. Kapan? Tepat setelah kita berbuat dosa. Kenapa harus segera? Ya karena umur kan rahasia Allah. Kita nggak tahu apa masih ada hari esok buat tobat. Nah, yang kedua ini nih yang menarik banget. Hukumnya sunnah atau sangat dianjurkan justru setelah kita berbuat baik. Loh, kok bisa? Habis berbuat baik kok malah minta ampun? Aneh nggak sih? Nah, ini dia kuncinya. Nah, kita masuk ke bagian yang paling mind-blowing menurut saya. Istighfar setelah berbuat baik. Ini kan kayaknya kebalikan dari logika kita ya. Tapi justru disinilah letak hikmahnya yang luar biasa. Yuk kita gali lebih dalam. Pasti Anda juga kepikiran kan, kalau sholat itu kan ibadah, perbuatan baik. Harusnya kita bilang Alhamdulillah doang bersyukur. Tapi kok yang dicontohkan Rasulullah SAW justru hal pertama yang beliau ucapkan setelah salam itu Astagfirullah. Kenapa minta ampun? Ini pertanyaan penting banget. Ternyata ada beberapa momen ibadah besar di mana kita secara spesifik diajarkan untuk menutupnya dengan istighfar. Ada 3 contoh utama yang benar-benar menggambarkan prinsip ini dengan sempurna. Lihat deh daftarnya. Setelah wudhu, setelah sholat, bahkan setelah momen puncak haji di Arafah. Ini semua adalah pilar-pilar ibadah kita. Dan polanya sama. Di akhir ibadah-ibadah agung ini, kita justru dianjurkan untuk, memohon ampun. Contohnya setelah wudhu, ada doa khusus yang penutupnya adalah Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun dan bertaubat padamu. Dan ganjarannya, Masya Allah. Disebutkan dalam hadis, amalan ini bakal dicatat, disegel, dan pahalanya aman sampai hari kiamat. Luar biasa kan untuk sebuah amalan yang kelihatannya simple. Lalu setelah sholat, persis seperti yang kita bahas tadi. Kebiasaan Nabi itu langsung tanpa jeda mengucapkan astagfirullah 3 kali. 3 kali. Itu amalan pembuka beliau, bahkan sebelum zikir-zikir yang lain. Jadi, kenapa sih? Jawabannya sederhana tapi dalam. Karena kita sadar, sholat kita itu jauh dari sempurna. Jujur aja pas sholat pikiran kita suka kemana-mana kan? Mikirin kerjaan, mikirin kunci motor. Nah, istighfar ini fungsinya kayak penambal, menutupi semua bolong-bolong dan kekurangan dalam ibadah kita. Dan yang paling penting, ini jadi tameng buat kita dari rasa sombong. Semua ini, kalau kita tarik benang merahnya, mengerucut pada satu hal, satu rahasia spiritual yang jadi jantungnya istighfar. Apa itu? Kerendahan hati. Ada satu penyakit hati yang bahaya banget, namanya ujub. Ujub itu apa? Itu loh perasaan kagum sama ibadah sendiri. Mulai muncul pikiran, wah sholatku tadi khusyuk banyak, atau sedekahku paling banyak kayaknya. Hati-hati, ini jebakan setan yang super halus, terutama buat orang-orang yang rajin ibadah. Dan apa obatnya? Nah, inilah dia, istighfar. Istighfar itu kayak vaksin anti-ujub. Setiap kali kita bilang astagfirullah setelah beramal, kita seolah-olah bilang ke diri sendiri, hey, sebagus apapun usahamu, tetap aja banyak kurangnya. Ibadah ini butuh diterima dan diampuni oleh Allah. Langsung hancur itu bibit-bibit kesombongan. Jadi, apa kesimpulan besarnya? Ternyata, puncak dari ibadah itu bukan rasa bangga atau puas diri. Justru sebaliknya. Puncaknya adalah kesadaran bahwa kita ini lemah dan kita selalu butuh ampunannya. Sebuah pengingat yang indah banget ya, bahwa buah sejati dari ketaatan itu bukanlah kesombongan, tapi justru kerendahan hati.